Fahmi adalah seorang anak lelaki berusia 9 tahun yang tinggal bersama ayahnya, Tuan Hadi, di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Kehidupan mereka sederhana dan penuh dengan rasa kasih sayang yang tulus. Lalu, bagaimanakah kisah seorang anak yatim yang dibuang dan membalaskan dendam ini? Simak kisah lengkapnya hanya di Cerita Jadul. Setiap pagi, ayahnya akan pergi ke hutan untuk memotong kayu. Sementara Fahmi, yang meskipun masih muda, sudah terbiasa membantu ayahnya membersihkan rumah dan menyiram tanaman. Tuan Hadi adalah seorang tukang kayu yang terhormat, pekerja keras, dan sederhana. Mereka hidup dalam kebahagiaan meskipun tanpa kekayaan materi. Fahmi sering bermain di halaman rumah yang luas, berlari di antara pepohonan, dan memancing ikan di sungai kecil yang mengalir di dekat rumah mereka. Dunia Fahmi hanya terdiri dari ayahnya, alam yang hijau, dan kebahagiaan sederhana yang mereka nikmati bersama. Tak ada yang lebih Fahmi inginkan selain tetap tinggal bersama ayahnya di tempat yang aman dan penuh cinta ini. Namun, segalanya berubah pada suatu pagi yang kelam. Tuan Hadi, ayahnya, datang ke rumah dengan wajah penuh kegembiraan. Ia mengumumkan bahwa ia telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Siti. Walaupun awalnya Fahmi merasa cemas dan ragu-ragu, ayahnya meyakinkan bahwa pernikahan ini akan membawa kebahagiaan bagi keluarga mereka. Fahmi, meskipun tidak sepenuhnya mengerti, mencoba menerima keputusan ayahnya. Siti adalah seorang wanita muda yang berasal dari keluarga kaya. Ia cantik, anggun, dan memiliki daya tarik yang kuat. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang dirinya. Tidak seperti wanita pada umumnya yang suka berbicara tentang hal-hal sederhana dalam hidup, Siti lebih sering berbicara tentang harta, kekayaan, dan status sosial. Fahmi merasa ada sesuatu yang tidak tepat dengan ibu tirinya itu, meskipun ia tidak tahu mengapa. Namun, karena ia mencintai ayahnya, Fahmi berusaha untuk bersikap baik dan menerima Siti sebagai bagian dari hidup mereka. Kehidupan di rumah mereka pun berubah. Rumah yang dulunya tenang dan penuh kehangatan, kini terasa canggung dan asing. Siti tidak pernah benar-benar berinteraksi dengan Fahmi seperti ibu tiri pada umumnya. Ia lebih sering sibuk dengan dirinya sendiri, mengurus penampilannya, dan merencanakan berbagai acara yang berkaitan dengan sosialita. Ia juga sering membicarakan tentang warisan yang dimiliki oleh Tuan Hadi dan bagaimana ia bisa meningkatkan status sosial mereka dengan mengembangkan hubungan dengan orang-orang kaya di sekitar mereka. Fahmi mulai merasa terpinggirkan. Ia tidak lagi merasa diterima sepenuhnya di rumah yang dulunya penuh dengan kasih sayang itu. Ayahnya mulai berubah, lebih sering terlibat dalam pembicaraan bisnis yang tak dimengerti Fahmi dan lebih jarang meluangkan waktu untuknya. Siti, meskipun terlihat baik di luar, tampaknya mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia semakin sering mengabaikan Fahmi, bahkan memperlakukannya dengan acuh tak acuh. Fahmi merasa ditinggalkan, namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Pada suatu malam yang dingin, segala sesuatunya berubah lebih cepat dari yang Fahmi perkirakan. Tuan Hadi pulang larut malam setelah perjalanan bisnis yang panjang. Ketika Fahmi membuka pintu, ia melihat ayahnya dalam kondisi yang sangat lelah dengan wajah yang tampak cemas. Tuan Hadi memberitahunya bahwa ia harus pergi keluar kota dalam beberapa hari untuk urusan pekerjaan dan bahwa mereka akan tinggal bersama Siti di rumah mewah di kota. Namun, apa yang Fahmi tidak tahu adalah bahwa Siti sudah merencanakan sesuatu yang jauh lebih kejam dari yang bisa dibayangkan oleh seorang anak kecil. Keesokan harinya, saat Fahmi sedang bermain di halaman, ia mendengar kabar bahwa ayahnya telah mengalami kecelakaan mobil di perjalanan menuju kota. Kecelakaan itu terjadi di sebuah jalan yang dikenal rawan, penuh tikungan tajam dan tanjakan curam. Fahmi berlari menuju tempat kecelakaan dengan harapan bisa menemui ayahnya dan memastikan
semuanya baik-baik saja. Namun, apa yang ia temukan hanya serpihan-serpihan kehidupan yang hancur. Di tempat kejadian, petugas polisi sedang sibuk mengurus mobil yang rusak parah, sementara seorang pria sedang tergeletak di sampingnya. Itu adalah ayahnya, Tuan Hadi. Darah mengalir di sekitar tubuhnya dan ia tampak sangat terluka. Fahmi menjerit, berlari menghampiri ayahnya, tetapi segera dihentikan oleh seorang polisi yang menyarankan agar ia menjauh untuk mencegah agar tidak mengganggu proses penyelamatan. Tuan Hadi dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis, tetapi Fahmi sudah bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih besar daripada kecelakaan semata. Di sana, di rumah sakit, ia bertemu dengan seorang wanita yang tidak dikenalnya, Siti. Wajahnya datar, tak ada air mata, tak ada rasa khawatir. Siti berdiri dengan sikap dingin, seolah-olah kejadian ini bukan masalah besar baginya. Sejak saat itu, Fahmi mulai merasakan ketegangan yang tak terucapkan antara dirinya dan ibu tirinya. Dalam hati kecilnya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa Siti terlihat begitu tenang, bahkan seperti tidak merasa kehilangan? Mengapa ia tidak menangis atau menunjukkan perasaan apapun meskipun suaminya, Tuan Hadi, terbaring sekarat di rumah sakit? Fahmi merasa bingung, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Hari demi hari, ayahnya semakin memburuk. Siti semakin jarang datang ke rumah sakit dan lebih sering tinggal di rumah besar mereka, melakukan urusan pribadi. Fahmi semakin merasa terasing, seperti ada dunia yang berbeda antara dirinya dan ibu tirinya. Namun, pada suatu malam, ketika Fahmi merasa sudah tak mampu lagi menahan perasaan bingung dan kesepian, ia mendengar percakapan rahasia yang mengerikan antara Siti dan seorang pria asing di ruang tamu rumah mereka. Dia sudah hampir mati, Siti. Suara pria itu terdengar rendah dan gelap. Kita harus segera mengurus semuanya. Jangan biarkan anak itu mengetahui apa yang terjadi. Kalau perlu, kita bisa mengusirnya dari rumah ini. Fahmi mendengar nama ayahnya disebut, dan meskipun ia tidak bisa mendengar semua percakapan, ia bisa merasakan kebencian yang terkandung dalam setiap kata yang diucapkan oleh orang tersebut. Dalam kekelaman malam itu, dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ibunya yang baru menikah dengan ayahnya bukanlah sosok ibu tiri yang baik hati, melainkan seorang wanita yang terobsesi dengan kekayaan dan siap melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Esok harinya, saat Tuan Hadi semakin kritis dan keadaannya semakin buruk, Siti memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Ia merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Tanpa sepengetahuan Fahmi, Siti memutuskan untuk membuangnya, sebuah tindakan yang begitu kejam dan tak terduga. Siti membawa Fahmi bersama Tuan Hadi dalam perjalanan yang tampaknya hanya akan menjadi perjalanan biasa. Namun, saat berada di tengah perjalanan, di sebuah jalan yang gelap dan sunyi, Siti membuat keputusan yang akan mengubah hidup Fahmi selamanya. Dengan licik dan tanpa rasa belas kasihan, Siti mengarahkan mobil mereka ke jalan berkelok yang berbahaya. Dalam sekejap, mobil mereka terguling. Tuan Hadi terluka parah, sementara Fahmi terlempar keluar mobil dan jatuh ke dalam jurang yang dalam, tertutup oleh pepohonan lebat. Siti berpura-pura tak sadar akan kejadian itu dan segera meninggalkan tempat kejadian tanpa menoleh sedikit pun ke arah anak yang tak berdosa itu. Fahmi tergeletak di tengah kegelapan, terluka parah dan terpisah dari dunia yang ia kenal. Tak ada yang tahu di mana ia berada. Namun, meskipun berada dalam keadaan yang paling suram, suatu hal yang tak terduga terjadi. Takdir belum berakhir untuknya. Kegelapan menyelimuti segala sesuatu di sekitar Fahmi. Hanya suara deru angin yang terdengar di telinganya dan desisan daun-daun yang bergoyang di atas tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan luka-luka yang menggores kulitnya semakin terasa tajam seiring dengan waktu yang berlalu. Namun, kesakitan fisik
bukanlah yang paling mengganggunya. Itu adalah rasa takut dan kebingungannya yang paling mendalam, rasa kesepian yang merayapi jiwanya. Fahmi berusaha membuka matanya, namun pandangannya kabur, seakan-akan dunia di sekitarnya dipenuhi kabut tebal. Setiap kali ia mencoba mengangkat tubuhnya, rasa pusing langsung menghantamnya dengan sangat kuat. Ia merasa dunia seperti berputar dan ia terjerumus ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Di tengah kegelapan itu, ada satu hal yang ia tahu dengan pasti. Ia tidak boleh mati. Ia harus bertahan. Meski ia tak tahu apa yang sedang terjadi, ada naluri dalam dirinya yang berkata bahwa takdirnya belum selesai. Sesuatu lebih besar sedang menunggunya, meskipun ia tak tahu apa itu. Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di kejauhan. Ada suara gemerisik dedaunan yang terdengar lebih dekat. Seiring langkah itu mendekat, kehangatan mulai menyelimuti tubuh Fahmi yang sebelumnya begitu dingin dan kaku. Semakin lama, ia merasa ada sesuatu yang aneh, semacam getaran atau energi yang mengalir di sekitar tubuhnya. Fahmi mencoba membuka matanya sekali lagi, kali ini dengan sedikit lebih mudah. Ia melihat sebuah bayangan besar berdiri di hadapannya. Bayangan itu tidak menyerupai manusia sama sekali. Itu lebih besar, lebih kuat, dan memiliki aura yang begitu berbeda dari apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Apa yang terjadi padamu, anak kecil? Suara yang berat dan dalam terdengar menggetarkan tanah di sekitar Fahmi. Rasanya suara itu bukan berasal dari mulut, tetapi seakan datang dari dalam tanah itu sendiri. Fahmi yang masih bingung dan merasa lemah hanya bisa memandang dengan mata yang terpejam. Namun, meskipun ia tak bisa melihat dengan jelas, ia merasa bahwa bayangan itu tidak datang untuk menyakitinya. Ada kehangatan, rasa melindungi yang tiba-tiba menyelimutinya. Entah mengapa, ia merasa aman meskipun berada di tengah hutan gelap ini. Siapa ini? Fahmi mencoba berbicara, meskipun suara yang keluar dari mulutnya begitu lemah. Bayangan itu bergerak, perlahan-lahan mendekat, dan ternyata yang terlihat bukanlah sosok manusia biasa. Itu adalah seekor buaya raksasa dengan kulit yang mengkilap, seperti terbuat dari batu hitam yang berkilauan di bawah sinar bulan. Matanya yang besar dan tajam memandang Fahmi dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, di balik tatapan itu ada kelembutan yang tak terduga. "Aku adalah Ratu Buaya," jawabnya. Suaranya kini terdengar lebih lembut, meskipun tetap dalam dan berat. "Dan kau, anak kecil, telah terperangkap dalam takdir yang bukan milikmu. Namun, takdirmu belum selesai." Fahmi menggigil, tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai seorang anak kecil yang belum mengerti banyak tentang dunia, ia hanya bisa memandang buaya raksasa itu dengan rasa takut dan kebingungannya. "Takdir saya?" ia bertanya, setengah terisak. "Ya," kata Ratu Buaya dengan suara yang penuh misteri. "Takdirmu adalah sesuatu yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Kecelakaan yang kau alami bukanlah kebetulan. Kau dibuang oleh seseorang yang menginginkan kekayaan dan kekuasaan. Tetapi kau tidak mati, karena takdir belum selesai untukmu. Di dunia ini, banyak sekali yang bermain dengan takdir, namun hanya sedikit yang benar-benar mengerti bagaimana cara melawannya." Fahmi tak bisa mengungkapkan perasaannya. Semua yang terjadi begitu cepat dan tak terduga. Ibu, tirinya yang kejam, kecelakaan itu, dan kini ia berhadapan dengan makhluk mistis yang mengaku sebagai Ratu Buaya. Ada begitu banyak pertanyaan dalam pikirannya, namun ia merasa sangat lemah dan bingung untuk dapat mengungkapkannya. Ratu Buaya mengamati Fahmi sejenak, kemudian menggerakkan tubuhnya yang besar. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia menggunakan ekornya untuk mengangkat tubuh Fahmi yang terasa seperti seonggok tubuh yang tak berdaya. Tidak ada yang bisa mengalahkan takdir, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita melawannya, ujar Ratu Buaya
dengan penuh kebijaksanaan. Fahmi merasa tubuhnya diangkat dan perlahan-lahan dibawa ke dalam hutan yang gelap. Ratu Buaya memimpin jalan, dan meskipun Fahmi tak tahu kemana mereka pergi, ia merasa ada sesuatu yang menenangkan hatinya. Ia merasakan kehangatan yang luar biasa dari tubuh buaya itu, meskipun wujudnya begitu mengerikan. Tidak seperti apa yang ia bayangkan sebelumnya, Ratu Buaya adalah makhluk yang penuh dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang tak terbatas. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di sebuah tempat yang sangat berbeda dari yang Fahmi bayangkan. Ia kini berada di sebuah tempat yang sangat luas, dipenuhi dengan pepohonan tinggi yang tidak tampak seperti pohon biasa. Pohon-pohon itu seperti makhluk hidup yang sangat kuat, seolah-olah mereka telah ada selama ribuan tahun. Udara di sini terasa sangat segar, dan meskipun malam, tidak ada rasa dingin yang menggigit. Bahkan, meskipun gelap, tempat ini terasa begitu terang, seolah-olah ada cahaya yang tak terlihat menyinari tempat ini. Ini adalah istana gaib, ujar Ratu Buaya sambil menunjukkan sekelilingnya. Tempat yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang dipilih oleh takdir. Fahmi tidak dapat mengungkapkan kekagumannya. Seluruh tempat ini terasa magis, seperti dunia yang terpisah dari dunia nyata. Segalanya tampak sangat berbeda, penuh dengan keajaiban yang tak bisa dipahami oleh akal sehat. Pohon-pohon raksasa dan bunga-bunga aneh yang bercahaya memberikan kesan bahwa dunia ini bukan milik manusia biasa. Di tengah tempat itu, ada sebuah istana megah yang terbuat dari batu hitam yang berkilauan. Tampaknya, istana ini tidak dibangun oleh tangan manusia, melainkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Ratu Buaya memimpin Fahmi ke dalam istana, dan Fahmi merasa dirinya seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasa tenang. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasa bahwa ada harapan. Ini adalah tempat di mana kau akan belajar untuk memahami takdirmu, kata Ratu Buaya. Aku akan mengajarkanmu segala yang perlu kau ketahui untuk bertahan hidup dan untuk memahami kekuatan yang tersembunyi dalam dirimu. Fahmi, meskipun bingung, merasa ada sesuatu yang lebih besar di dalam dirinya. Sesuatu yang mungkin akan membawanya menuju takdir yang lebih tinggi, jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam istana gaib ini, hidup Fahmi akan berubah selamanya. Ia akan dipenuhi dengan kebijaksanaan, kekuatan, dan pelajaran tentang bagaimana takdir itu bekerja. Namun, perjalanan yang akan datang tidak akan mudah. Banyak tantangan dan ujian yang menanti, dan ia harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan misteri dan bahaya. Fahmi masih merasa lemah ketika tubuhnya dibaringkan di atas sebuah tempat tidur besar yang empuk. Udara di sekitar terasa hangat dan nyaman, tidak seperti udara lembab dan dingin yang sebelumnya ia rasakan di dalam hutan. Perlahan-lahan, kesadarannya mulai kembali, meskipun rasa sakit di sekujur tubuhnya masih terasa jelas. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Ruangan itu luas, dindingnya terbuat dari batu hitam yang berkilauan, seakan memancarkan cahaya tersendiri dalam kegelapan. Langit-langitnya tinggi, dihiasi ukiran-ukiran yang membentuk pola aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Cahaya biru kehijauan menyebar lembut dari obor-obor yang menyala tanpa api. Semua terasa magis, seolah-olah ia bukan lagi berada di dunia yang ia kenal. Namun, yang paling mengejutkannya adalah sosok yang berdiri di hadapannya, Ratu Buaya. Kini, ia dapat melihat makhluk itu dengan lebih jelas. Ukurannya luar biasa besar, hampir sebesar seekor gajah dewasa, dengan sisik hitam mengkilap yang tampak sekuat baja. Namun, bukan itu yang membuat Fahmi terkejut. Di balik wujudnya yang menyeramkan, ada sesuatu yang lain dalam tatapan matanya. Mata kuning keemasannya tidak menunjukkan kebuasan atau niat jahat, melainkan ketenangan dan kebijaksanaan. Bagaimana perasaanmu, anak manusia? Suara Ratu Buaya
terdengar lembut, tetapi tetap memiliki kekuatan yang menggema di dalam ruangan. Fahmi menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Saya merasa sedikit lebih baik, jawabnya pelan. Ratu buaya mengangguk kecil, lalu melangkah mendekat. Meskipun langkahnya besar, gerakannya begitu halus sehingga hampir tidak menimbulkan suara. Kau telah melalui banyak hal, katanya. Aku melihat kegelapan dalam hatimu. Tidak mengherankan mengingat apa yang telah terjadi padamu. Fahmi terdiam. Kata-kata itu membuat kenangan buruk kembali membanjiri pikirannya. Bayangan kecelakaan, wajah dingin ibu tirinya, rasa sakit saat tubuhnya terhempas ke tanah. Matanya mulai memanas dan tanpa sadar air matanya menetes. Ayahku, dia. Suara Fahmi bergetar, tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Ratu buaya menghela napas panjang. Aku tahu, aku telah melihat semua yang terjadi padamu, katanya dengan nada penuh empati. Dan aku tahu bahwa hatimu dipenuhi pertanyaan. Mengapa ini terjadi padamu? Mengapa kau harus kehilangan segalanya? Mengapa dunia begitu kejam padamu? Fahmi hanya bisa mengangguk pelan. Itu adalah pertanyaan yang terus bergema di dalam kepalanya sejak ia terbangun di hutan. Takdir tidak selalu berpihak pada kita, anak manusia, lanjut Ratu Buaya. Namun, takdir tidak pula membiarkan seseorang menderita tanpa alasan. Setiap peristiwa dalam hidupmu memiliki makna, memiliki tujuan. Fahmi menggigit bibirnya. Lalu, mengapa saya masih hidup? Tanyanya dengan suara lirih. Jika ibu tiri saya ingin membunuh saya, mengapa saya tidak mati saja saat itu? Sang Ratu Buaya tersenyum samar. Sebuah ekspresi yang aneh mengingat wujud reptilnya yang mengerikan. Karena kau ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar, katanya. Dunia ini lebih luas dari yang kau bayangkan, dan kau memiliki peran yang lebih besar dalam perjalanan yang akan datang. Fahmi menatap Ratu Buaya dengan mata penuh kebingungan. Peran yang lebih besar? Ratu Buaya mengangguk. Namun, sebelum kau dapat memahaminya, kau harus belajar. Kau harus menjadi lebih kuat. Kau harus meninggalkan luka dan rasa sakitmu dan menggantinya dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Fahmi menghela napas. Semuanya terasa begitu membingungkan. Ia hanya seorang anak kecil yang kehilangan segalanya. Bagaimana mungkin ia memiliki peran besar dalam dunia ini? Namun, di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai tumbuh, sebuah harapan kecil. Sejak hari itu, kehidupan Fahmi berubah. Ia tidak lagi sekadar seorang anak yatim piatu yang tersesat dalam penderitaan. Ia kini adalah murid dari Ratu Buaya, dan ia akan belajar banyak hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam istana gaib, waktu terasa berbeda. Tidak ada siang atau malam seperti di dunia luar. Langit selalu berwarna keemasan dengan cahaya lembut yang tidak berasal dari matahari. Tempat itu dipenuhi dengan makhluk-makhluk gaib yang beberapa di antaranya tampak seperti roh-roh penghuni hutan, sementara yang lain berbentuk aneh dan asing. Fahmi diberi tempat tinggal sendiri di dalam istana, sebuah kamar sederhana dengan tempat tidur nyaman dan jendela yang menghadap ke taman berisi tumbuhan bercahaya. Namun, ia tidak memiliki banyak waktu untuk bersantai. Ratu Buaya segera memulai pelatihannya. Hari pertama, pelatihan dimulai dengan pelajaran tentang hutan dan alam. Ratu Buaya membawanya ke sebuah tempat yang disebut Danau Takdir, sebuah danau besar dengan air yang sangat jernih hingga dasar danau dapat terlihat meskipun sangat dalam. Danau ini memiliki kekuatan untuk menunjukkan kebenaran yang tersembunyi, kata Ratu Buaya. Cobalah tatap airnya dan pikirkan masa lalumu. Fahmi menurut. Ia menatap air danau dan tiba-tiba bayangan-bayangan mulai muncul. Ia melihat dirinya yang masih kecil bermain dengan ayahnya, tertawa di halaman rumah mereka. Kemudian gambaran itu berubah. Ia melihat wajah ibu tirinya, Siti, dengan senyum liciknya. Ia melihat kecelakaan yang terjadi,
saat mobil itu terguling dan tubuhnya terlempar. Fahmi tersentak mundur, dadanya terasa sesak. Apa yang terjadi? Kenapa saya melihat semua itu? Ratu Buaya mengamati reaksi Fahmi dengan tenang. Itu adalah kenanganmu. Danau takdir tidak berbohong. Ia hanya menunjukkan apa yang ada di dalam hatimu. Fahmi menatap air danau dengan ngeri. Jika danau ini bisa menunjukkan masa lalunya, apakah ia bisa melihat masa depan juga? Seakan bisa membaca pikirannya, Ratu Buaya berkata, danau ini hanya menunjukkan kebenaran yang sudah ada. Masa depan adalah sesuatu yang harus kau ciptakan sendiri. Pelajaran berikutnya adalah tentang memahami kekuatan hati dan pikiran. Ratu Buaya mengajarkan Fahmi bahwa setiap orang memiliki kekuatan tersembunyi yang berasal dari keyakinan dalam dirinya. Jika kau terus hidup dalam ketakutan dan kesedihan, maka kau akan selamanya lemah, kata Ratu Buaya. Namun, jika kau belajar menerima rasa sakit itu dan menggunakannya sebagai kekuatan, maka kau akan menjadi lebih kuat. Fahmi mulai mengerti bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalunya, ia masih memiliki masa depan yang bisa ia tentukan sendiri. Pada suatu malam, saat Fahmi sedang duduk di taman istana, ia mendengar suara lirih dari kejauhan. Ia mengikuti suara itu dan menemukan Ratu Buaya sedang berbicara dengan seseorang, sebuah bayangan samar yang berdiri di tengah kegelapan. Fahmi tidak bisa mendengar dengan jelas, tetapi ada satu kalimat yang terdengar di telinganya. Anak itu adalah kunci. Fahmi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Kunci? Kunci untuk apa? Namun sebelum ia bisa memahami lebih jauh, Ratu Buaya menoleh ke arahnya. Sudah larut malam, Fahmi, katanya dengan suara lembut, namun penuh makna. Istirahatlah, masih banyak yang harus kau pelajari. Fahmi tahu bahwa masih ada banyak rahasia yang belum terungkap. Dan meskipun ia masih belum mengerti semuanya, satu hal yang ia tahu dengan pasti, perjalanannya baru saja dimulai. Hari-hari pertama Fahmi di Istana Gaib dipenuhi dengan pelajaran yang terus-menerus mengubah pemahamannya tentang dunia. Ratu Buaya, meskipun seringkali menyampaikan ajaran-ajaran dengan penuh kebijaksanaan, juga tidak segan-segan menunjukkan sisi keras dari pendidikan yang diterimanya. Fahmi harus menghadapi tantangan-tantangan baru dari fisik hingga mental yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap pagi, Ratu Buaya membawanya berkeliling di seluruh kawasan istana yang luas. Mereka berjalan melewati hutan yang sangat berbeda dari yang pernah Fahmi lihat. Pohon-pohon raksasa dengan kulit berkilauan seperti logam, tumbuh dengan kokoh dan kuat, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menahan segala cuaca dan bencana. Di beberapa tempat, tanaman-tanaman aneh yang bercahaya tumbuh subur, memberikan cahaya lembut yang menyelimuti seluruh area. Fahmi sering terpesona dengan keindahan alam di sini, meskipun ia tahu bahwa tempat ini penuh dengan misteri yang jauh lebih dalam daripada yang bisa ia pahami. Salah satu pelajaran pertama yang diberikan oleh Ratu Buaya adalah tentang kekuatan alam dan bagaimana berinteraksi dengan lingkungan di sekitar mereka. Ratu Buaya mengajarkan Fahmi untuk merasakan energi yang ada di alam ini, untuk mendengarkan bisikan angin, gemerisik daun, dan suara hutan yang lain. Alam ini tidak hanya hidup, tetapi juga berbicara, kata Ratu Buaya suatu hari saat mereka berdiri di tepi sebuah sungai yang mengalir jernih. Tugasmu adalah belajar mendengarnya. Fahmi, meskipun awalnya merasa bingung, mulai berlatih untuk mendengarkan suara-suara kecil di sekitarnya. Awalnya, ia hanya mendengar suara gemericik air, kicauan burung, dan angin yang berdesir di pepohonan. Namun, seiring waktu, ia mulai merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, sesuatu yang bisa dirasakan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Rasanya seperti alam itu berbicara langsung kepadanya, memberitahu dirinya tentang kedamaian yang tersembunyi di dalam diri. Pelatihan fisik juga menjadi bagian penting dari kehidupan baru Fahmi.
Ratu Buaya sering mengajaknya untuk berlatih bertahan hidup di hutan ini. Mereka berlatih memanjat pohon, mencari makanan dari alam sekitar, dan bahkan berlatih bertarung menggunakan teknik-teknik yang diajarkan oleh Ratu Buaya. Ratu Buaya seringkali mengingatkan Fahmi untuk menjaga fokus dan ketenangan dalam setiap gerakannya. Kekuatan tidak hanya terletak pada tubuh yang kuat, tetapi pada pikiran yang tenang, kata Ratu Buaya. Pada awalnya, Fahmi merasa sangat kesulitan. Tubuhnya lelah dan pikirannya penuh dengan keraguan. Ia merasa tidak siap dan kadang-kadang ingin menyerah. Tetapi Ratu Buaya tidak pernah membiarkannya berhenti. Setiap kali Fahmi jatuh atau gagal, Ratu Buaya hanya memberikan satu kalimat, "Bangkit dan coba lagi." Pelatihan ini, meskipun keras, mulai membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih percaya diri. Fahmi mulai memahami bahwa ia bukan hanya sekadar anak yatim piatu yang kehilangan segalanya. Ia memiliki potensi besar yang belum tergali, dan tempat ini, Istana Gaib, adalah tempat yang tepat untuk menemukannya. Suatu malam, setelah seharian berlatih, Fahmi merasa sangat lelah. Ia duduk di bangku batu di tengah taman istana, menatap langit yang terlihat begitu dekat, seolah bisa diraih dengan tangan. Tiba-tiba, ia merasa seperti ada yang mengamatinya dari kejauhan. Fahmi menoleh ke belakang dan melihat sebuah sosok yang datang mendekat. Sosok itu tinggi, dengan jubah panjang yang berkibar seiring langkahnya. Wajahnya tertutup, namun Fahmi bisa merasakan energi yang kuat datang dari makhluk itu. "Ada apa, Fahmi?" Suara itu terdengar dalam dan dalam. Fahmi tidak bisa mengenali siapa yang berbicara, tetapi ada sesuatu dalam nada itu yang membuatnya merasa sedikit terintimidasi. Saya hanya duduk di sini untuk beristirahat," jawab Fahmi ragu-ragu. Makhluk itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mendekat, dan begitu sampai di dekat Fahmi, ia melepaskan jubah yang menutupi tubuhnya. Fahmi terkejut ketika melihat bahwa yang muncul bukanlah manusia, melainkan sosok yang mirip dengan makhluk dari legenda, seorang penjaga yang memiliki tubuh setengah manusia dan setengah burung raksasa. Dengan sayap besar yang terbentang di belakangnya, sosok itu menatap Fahmi dengan mata yang penuh teka-teki. "Aku adalah Zarin, seorang penjaga alam ini," kata makhluk itu. Suaranya bergetar lembut. "Aku datang untuk melihat bagaimana pelatihanmu berlangsung." Fahmi merasa gugup. "Pelatihan saya? Apa yang Anda maksud?" Zarin tersenyum samar, meskipun senyumnya tidak menenangkan. "Ratu Buaya sudah mengajarkanmu untuk berinteraksi dengan alam, namun ada lebih banyak lagi yang harus kau pelajari tentang diri sendiri. Banyak yang terjadi di luar sana yang berkaitan dengan takdirmu, dan tak semuanya bisa kau temukan di dalam pelatihan yang ada di sini." Fahmi semakin bingung. Apa maksudnya? Zarin mendekatkan wajahnya seakan ingin memastikan bahwa Fahmi benar-benar mendengarkan dengan seksama. "Istana Gaib ini adalah tempat yang sangat aman untukmu, tetapi dunia luar masih penuh dengan bahaya yang menunggu. Ada sesuatu yang sangat besar yang sedang menunggu di luar sana, Fahmi. Sesuatu yang bisa mengubah jalan hidupmu." Fahmi tidak bisa menahan rasa penasaran yang muncul. "Apa itu?" tanyanya. Suaranya bergetar. Zarin menatapnya sejenak dengan tatapan yang dalam, lalu berkata, "Aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak sekarang. Namun, ada saatnya nanti ketika kau harus keluar dan menemui takdirmu. Saat itu, kau akan tahu apa yang harus dilakukan." Sebelum Fahmi bisa bertanya lebih lanjut, Zarin mengangkat sayapnya dan menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan Fahmi dalam kebingungannya. Terkadang, semakin banyak ia belajar tentang dunia ini, semakin banyak pula rahasia yang terbuka, yang membuatnya merasa semakin kecil dan tak berdaya. Hari-hari berikutnya di Istana Gaib tidak menjadi lebih mudah, tetapi Fahmi merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia mulai merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Ratu Buaya
terus mengajarinya tentang kekuatan yang ada dalam dirinya, serta cara untuk mengendalikan perasaan dan emosi yang seringkali menjadi penghalang. Segala sesuatu yang ada di dalam dirimu, baik itu rasa sakit, kesedihan, atau kemarahan, semuanya adalah kekuatan, kata Ratu Buaya suatu hari saat mereka duduk di samping api unggun. Namun, untuk menggunakannya, kau harus belajar untuk mengendalikannya. Pikiran yang terlatih dan hati yang tenang adalah kunci untuk menemukan kekuatan sejati. Fahmi mulai melatih dirinya untuk mengendalikan perasaan-perasaan tersebut. Ia belajar untuk menerima kenyataan bahwa dunia ini tidak selalu adil, tetapi ia tidak boleh membiarkan itu menghancurkannya. Sebaliknya, ia memutuskan untuk menggunakan segala yang telah terjadi dalam hidupnya sebagai batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, meskipun ia mulai merasa lebih kuat, satu pertanyaan terus mengganggu pikirannya. Mengapa takdirnya harus terjalin dengan begitu banyak misteri dan bahaya? Apa yang harus ia hadapi di luar sana? Ia tahu bahwa suatu hari nanti takdirnya akan membawanya jauh dari istana gaib ini, dan saat itu tiba, ia harus siap menghadapi segala sesuatu yang datang.